menjelaskan pengertian tahap peralihan. Tahap kedua dalam bimbingan kelompok adalah tahap peralihan. Tahap ini juga biasa disebut dengan tahap transisi, yaitu di mana sesudah tahap pembentukan dan sebelum tahap kegiatan. Pada tahap ini, pemimpin menjelaskan peranan anggota kelompok dalam kelompok bebas ataupun kelompok tugas. Kemudian, pemimpin kelompok menawarkan apakah para anggota kelompok sudah siap dalam kegiatan selanjutnya. Lanjut dari pengertian, hal umum yang sering muncul pada tahap ini adalah terjadinya ketidakseimbangan dari masing-masing anggota kelompok. Nah, konselor diharapkan membuka masalah dan mengetahui penyebabnya. Meskipun terjadi kecemasan, resistensi, konflik, dan kesegangan dalam membuka diri. Nah, konselor selaku pemimpin kelompok harus mengontrol dan mengarahkan anggota kelompoknya itu agar mereka merasa aman, nyaman, dan menganggap anggota kelompoknya itu sebagai keluarganya sendiri. 2. Yaitu suasana. Suasana terbagi atas 2, yaitu suasana kegiatan. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan kepada anggota kelompok. Dalam kelompok bebas, jika kelompok tersebut kelompok bebas atau kelompok tugas, maka kelompok kemudian pemimpin menawarkan apakah anggota sudah siap menjalani kegiatan lebih lanjut. Yang kedua, suasana ketidakimbangan. Suasana ketidakimbangan khusus dapat mewarnai tahap secara peralihan ini. Sering terjadi konflik atau bahkan konfrontasi antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Dalam hal ini, pemimpin kelompok tidak menjadi kehilangan keseimbangan. Pendekatan langsung dan cara-cara main perintah saja perlu dihindari. Tugas pemimpin kelompok dalam tahap peralihan ini adalah memperhatikan tingkat kesiapan anggota dalam menjalani kegiatan kelompok, yang meliputi kesiapan anggota untuk mengemukakan pendapat atau isi hatinya, membebaskan diri dari rasa gelisah, rasa enggan, dan sikap mempertahankan diri. Dapat menerima tanggapan yang mendalam dan lebih menyentuh tentang tingkah lakunya. Setelah itu, pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok yang telah siap untuk segera memasuki tahap peralihan. Bagian 6 itu tentang hal-hal apa saja yang kita akan laksanakan dalam tahap-tahap. Nah, di sini ada 5 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama itu menjelaskan kegiatan yang akan kita tempuh pada tahap selanjutnya. Yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Jadi, pemimpin itu akan bertanya kepada anggota apa mereka sudah siap untuk akan melanjutnya ke tahap yang berikutnya, seperti itu. Jadi, di bagian 3 juga ini menjelaskan tentang membahas suasana yang terjadi. Jadi, kejadian-kejadian yang di tahap-tahap yang sudah kita lewati akan kita bahas di tahap yang ketiga. Yang keempat, meningkatkan peserta yang keikut sertakan. Saya ulangi lagi, yang keempat, meningkatkan kemampuan keikut sertakan anggota. Yang kelima, bila perlu kembali kepada beberapa tahap yang pertama. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin harus menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. Kemudian poin kedua, seorang pemimpin tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil alih kekuasaannya.
Kemudian poin ketiga, seorang pemimpin harus atau seorang pemimpin itu mendorong dibahasnya suasana perasaan. Kemudian poin keempat atau poin terakhir itu, seorang pemimpin harus membuka diri sebagai contoh, dan seorang pemimpin juga harus mempunyai rasa empati yang penuh. Baik, itulah hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Lebih dan kurangnya terima kasih.